Shalom teman-teman semua, pastinya masih di rumah saja. Dimanapun teman-teman berada saat ini, kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau duduk bersungkur di bawah kakinya. Mari kita mau berdoa teman-teman. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang Maha Mulia, kami begitu mengucap syukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, jam ini Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk membawa setiap pujian dan penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran Bapa, yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Sekalipun di dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus, kami mau tetap bersatu hati beribadah dengan Kau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Kau Allah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan ketika kami berhadapan dengan Kau Tuhan Yesus, itu adalah saat-saat indah bagi setiap kami Tuhan, karena kami mau merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Terlebih di masa-masa seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sangat indah. Berhadapan
apapun yang terjadi dan musim apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan, kami mau mendengar benih firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati kami supaya siap Tuhan Yesus untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya juga memberkati Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap lidah bibirnya Tuhan Yesus. Biarkan itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarkan hanya firman-Mu dan kebenaran-Mu saja yang terus diberitakan bagi setiap kami. Ajari kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersekutu dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tema pada hari ini yaitu Does God Stay Here? Nah, saudara, pertanyaan ini seringkali muncul ketika manusia menghadapi persoalan-persoalan yang berat, mengalami krisis-krisis kehidupan, dan mengalami masalah-masalah yang membawa pada suatu kondisi buntu. Mengalami jalan buntu, orang selalu bertanya, apakah Tuhan Allah itu masih ada di sini? Sebenarnya pertanyaan yang paling penting bukan sekedar apakah Tuhan Allah itu masih ada di sini atau tidak. Dia ada atau tidak, tetapi Dia ada dan Dia berbuat sesuatu atau tidak. Dia bertindak atau tidak. Dan sebagai orang percaya tentu makna keberadaan Tuhan terkait dengan kita, relasi kita dengan Dia. Sehingga pertanyaannya sebenarnya lebih relevan apabila kita melanjutkan dengan apakah Tuhan ada dan Dia bertindak, Dia berbuat sesuatu kepada kita. Setelah kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya ingin mengajak kita membaca secara bertahap saja. Dimulai dengan ayat 1 dan ayat 2. Lalu kita akan coba menggumulinya, kemudian ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Dan kemudian ayat 14 sampai ayat 16. Ada pengajaran yang sangat penting bagi kita dari firman Tuhan ini untuk memaknai Allah ada di sini dan Dia juga berbuat sesuatu pada kita, khususnya di tengah situasi masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, kita akan belajar bahwa Allah itu ada di sini dan belajar untuk mempercayai Dia, maka kita akan mengalami Dia. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan ku pertahananku, Allahku yang ku percaya. Nah, saudara, ayat 1 dan 2 ini pemazmur mendeklarasikan sebuah pengalaman hidup dia bersama Tuhan. Dia mempercayai Allah dan dia mengalami Allah itu. Nah, struktur dari teks Mazmur pasal 91 ini kemudian kita akan melihat pada rentang ayat 3 sampai 13 dan ayat 14 sampai ayat 16. Dari teks Mazmur 91 ini saya akan mengajak kita merenungkan 3 M. M yang pertama yaitu mengalami Allah. Nah, saudara, ayat 3 sampai ayat yang ke-13, beberapa ayat akan saya bacakan bagi kita. Kita menemukan M yang pertama itu mengalami Allah itu. Dikatakan dalam ayat 3, sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dikatakan pada ayat yang kelima bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jelas sekali dari ayat-ayat ini bahwa Allah itu ada dan orang yang percaya itu akan mengalami Dia. Dia Allah yang memberikan perlindungan, memberikan keselamatan, menjaga orang percaya itu dari berbagai persoalan, sakit penyakit, wabah, termasuk pandemi COVID-19. Allah juga Allah yang memberikan keselamatan, memberikan perlindungan ketika manusia mengalami himpitan musuh. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Bahwa Allah memberikan perlindungan, keselamatan termasuk dari ancaman binatang buas. Jadi saudara, sesungguhnya Allah itu ada, termasuk situasi yang sulit sekalipun. Bencana yang dialami manusia pun dia ada di situ. Dan dia tidak berdiam diri. Dia hadir berbuat sesuatu sehingga orang percaya itu boleh mengalami kehadirannya, mengalami pertolongannya, mengalami perbuatannya terhadap orang-orang percaya. Ini M yang pertama, yaitu mengalami Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Roma pasal yang ke-8, saya ingin mengajak kita melihat ayat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang peduli dengan kehidupan manusia itu sudah mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Dia sudah mati dan bangkit, memberikan pengampunan dosa. Dan orang-orang yang percaya itu menikmati kasih yang menyelamatkan hidupnya dari dosa itu. Tapi juga mengalami kasih itu secara berkelanjutan dalam hidupnya. Ada perlindungan kasih, ada kemenangan yang disediakan bagi orang-orang percaya itu. Sekalipun ada persoalan, tantangan, bencana dan sebagainya, orang percaya tidak akan terpisah dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus itu. Itulah sebabnya orang yang mempercayai Allah itu pasti dia mengalami. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami kehadirannya, mengalami pertolongannya, dan mengalami kasihnya itu secara berkesinambungan. Termasuk ketika menghadapi persoalan seperti yang saat ini kita hadapi. Jadi ini M yang pertama, yaitu mengalami. Nah, ini yang kedua, saudara, kita perhatikan dari Mazmur pasal 91 tadi ayat 14 sampai 16. Dikatakan di sana demikian, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita perhatikan ayat 3 tadi dimulai dengan kata, sungguh dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Sungguh Allah lah yang akan melepaskan dari masalah-masalah itu. Di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, apa maksud di sini M yang kedua? M yang kedua ini artinya berbicara tentang bagian dari orang percaya untuk mempercayai Allah itu. Nah, menarik saudara kalau kita perhatikan kenapa pemazmur kau mulai dengan mengalami Allah. Lalu baru bagian kedua dikatakan mempercayai Allah itu. Ya memang selalu inisiatif itu. Prakarsa penyelamatan datang dari Allah, dia yang merancang, dia yang menggenapkan itu. Dan dia menyatakan kasihnya lebih dulu kepada kita. Sehingga oleh kasih itu kita boleh menikmati segala baik dari Allah. Dan memang Allah menghendaki kita, memanggil orang percaya untuk mempercayai dia yang sudah mengerjakan segala yang baik itu. Sebelum kita menyadarinya, dia sudah mengerjakan itu. Sebelum kita menyatakan aku membutuhkan engkau, dia sudah menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita yang putus anak Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam ayat 14 sampai 16 ini, bagian kedua dikatakan, yang kedua itu agar orang percaya itu mempercayai dia itu. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ia mengenal namaku, ia berseru kepadaku. Ciri orang yang mempercaya Allah, jelas hatinya melekat pada Allah itu dalam Kristus Yesus. Melekat berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan.
Orang bisa dikatakan sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu harus melekat pada pokok anggur itu. Ada keintiman relasi dengan dia. Relasi yang begitu saling lekat itulah yang menunjukkan bahwa kita mempercayai dia. Dan yang kedua dikatakan, jadi ciri orang yang mempercayai Allah itu, ia mengenal nama Allah itu. Bukan sekedar just say hello saja. Tapi mengenal dia artinya bisa betul-betul mempunyai relasi yang sangat pribadi dengan Allah itu. Dan hati memiliki kerinduan terus belajar setiap hari untuk mengenal dan mengenal lebih dalam lagi. Mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya, mengenal jalan-jalan Tuhan itu. Dan belajar mentaati dia. Di ayat yang masih katakan, bila ia berseru kepadaku, ciri yang ketiga dari orang yang percaya adalah berseru. Dalam segala situasi dan kondisi apapun senantiasa berseru kepada, tidak kepada yang lain. Tidak kepada dukun, tidak kepada orang pintar, dan sebagainya, tapi hanya kepada Allah dalam Kristus saja. Inilah ciri orang yang mempercayai Allah itu. Dan ketika orang percaya itu mempercayakan dirinya, mempercayakan seluruh aspek hidup kepada dia, oleh karena dia mempercayai Allah yang punya karakter setia, penuh kasih, menyediakan kemenangan secara berkelanjutan itu, maka dia akan mengalami Allah itu. Nah, saudara yang terkasih, ini indah sekali pengajaran kedua dari ayat 14 sampai ayat 16 ini. Karena ketika orang percaya itu terus mempercayai Allah itu, dan kami mempercayakan seluruh aspek hidupnya kepada dia, senantiasa melekat pada dia, mengenal dia lebih dan lebih dalam lagi, setiap hari punya kerinduan yang besar dalam untuk lebih mengenal dia, dan kemudian secara teratur dan berkesinambungan berseru pada dia dalam doa, permohonan dan sebagainya, maka orang percaya akan mengalami dalam dimensi yang lebih luas. Limpahan anugerah kasih karunia akan dinikmati dengan limpahnya. Bahkan Tuhan berjanji dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada-Mu. Terus ini yang kedua, yaitu mempercayai Allah. Nah, yang ketiga, ya kita kembali ke ayat 1 dan 2. Jangan perhatikan bahwa ini Mazmur 91 ada kesaksian pemazmur. Dia tidak sekedar memberikan teori di sini, tapi dia menyaksikan apa yang sudah dia alami itu. Dia percaya kepada Allah dan dia alami itu, kemudian dia saksikan. Demikian juga orang percaya. Belajar untuk mempercayai Allah itu dengan lebih sungguh lagi. Mengalami Allah itu. Dan terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Allah itu harus mendorong orang percaya untuk menyaksikan Allah itu. Menyaksikan berarti seorang saksi, arti seorang yang melihat sendiri, mendengar, dan juga mengalami sesuatu itu. Kalau orang percaya sudah mempercayai Allah dan dia mengalami Allah itu, maka pengalaman dia bersama Allah itu yang dia saksikan, dia ceritakan kepada orang lain. Dan inilah panggilan yang mulia bagi orang percaya. Sehingga berkat dia mengalami Allah, mempercayai Allah itu, juga boleh didengar oleh orang lain, dan kemudian orang lain pun mau datang untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah itu dalam Kristus dan mengalami Allah dalam Kristus itu dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Halo saya. So, ingat 3M itu. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan kita tadi, tema kita ini, does God stay here? Yes. Dia tidak hanya dia ada di sini, tapi dia ada di sini, dia tidak berdiam diri. Dia ada bersama orang percaya. Dan dia bertindak, menolong, melindungi, memberikan keselamatan, menjaga orang percaya, bahkan melimpahkan anugerah pertolongan dan rahmat-Nya itu pada setiap orang percaya yang terus dengan sungguh-sungguh melekat pada dia, terus mengenal dia hari lepas lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan yang senantiasa berseru kepadanya. Sedang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan kita adalah bagaimana kita menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 pada hari-hari ini. Dan saya mengajak kita untuk
memperhatikan beberapa aspek untuk penerapan kita. Tentu, pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua aspek hidup. Tapi kita perlu perhatikan beberapa aspek yang saya tekankan di sini. Ya, yang pertama persoalan kesehatan. Semua orang ke sana kemari tentu harus memperhatikan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sebagai orang yang percaya Allah, kita harus belajar mentaati pranata-pranata hukum dan seterusnya yang diatur atau dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena Allah itulah sumber segala sumber hukum, dirinya itulah sumber segala sumber hukum itu sendiri. Dan ketika ada produk-produk hukum yang disediakan oleh negara, sebagai warga bangsa, sebagai warga negara kita harus taat itu. Karena itu ketaatan kita merupakan refleksi ketaatan kita kepada Allah yang adalah hakim, yang agung itu. Nah, itu berarti saudara, ketika kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa mempercayai Allah, mengalami Allah, menyaksikan Allah itu disediakan bagi kita, dikehendaki oleh Allah untuk kita saksikan juga kepada orang lain, maka kita mulai dengan kehidupan kita belajar taat, termasuk mengikuti protokol untuk penanganan COVID ini. Ini satu bentuk kita mengalami Allah itu, karena Allah menggunakan para pemimpin kita untuk memelihara, menjaga, merawat warga bangsa. Puji Tuhan. Kalau pemimpin kita begitu peduli dengan kesehatan kita, mari saya ajak kita semua untuk gunakan masker, jaga kesehatan, makan yang bergizi, social distancing, physical distancing. Kita jaga itu baik-baik. Jadi teladan dalam hal ini, sehingga kita memberi kontribusi untuk penyelesaian pandemi COVID ini. Yang kedua, aspek yang kedua, tentu persoalan yang kita sedang hadapi berdampak pada persoalan ekonomi juga. Yang penting bagi kita sekarang, kita yakin bahwa Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu jangan khawatir bahwa Dia Tuhan yang memelihara, mencukupkan segala kebutuhan, makan minum kita, keuangan kita, dan masa depan kita. Karena Dia bukan Allah masa lalu dan Allah masa kini, tapi Dia Allah masa depan. Dia menjamin hari hidup kita. Berseru kepada Dia segala kebutuhan hidupmu, minta pertolongannya, dan nantikan Dia berikan pertolongan. Ciptakan kreativitas untuk berbuat sesuatu yang menghasilkan, yang itu halal, yang berkenan pada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Hari malam minggu kemarin saya ikut bersekutu dengan para alumni Indonesia dan mendengar berbagai kesaksian bagaimana ada kreativitas pekerjaan yang dihasilkan pada situasi ini. Dan Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang tadi sebelumnya itu tidak terpikirkan itu, tapi sekarang Tuhan munculkan itu sebagai terobosan-terobosan dalam masa sulit ini. Dan Tuhan memberkati pekerjaan itu, bahkan mereka jadi berkat bagi karyawan mereka, bagi keluarga mereka masa depan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang percaya akan mengalami Dia di dalam persoalan ekonomi juga. Yang ketiga, untuk masalah studi dan masalah masa depan kita. Jadi, terus semangat belajar. Saatnya ketika pelayanan-pelayanan atau pendidikan yang sistem online, tentu tidak tatap muka yang tapi bangun sebuah disiplin belajar yang tinggi. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, raih nilai yang terbaik. Sekalipun ada begitu banyak hambatan di sana-sini, tetapi ada kesempatan yang besar untuk belajar lebih banyak, mencari sumber-sumber lebih baik, dan hasilkan karya dan prestasi studi yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita. Tentu ada banyak aspek yang lain, tetapi saudara, apakah Allah ada di sini? Ya, Dia ada di sini. Dia dalam hidupmu, di dalam Kristus Tuhan. Dia ada dalam keluargamu. Dia berada juga di tengah pekerjaanmu. Dan Dia Allah masa depan menjamin hidup dan kehidupan kita ke depan. Maka mari bersama Mazmur kita mau mempercayai Dia dan mengalami Dia dan saksikan Dia, sehingga Kristus Tuhan itu dipermuliakan. Banyak orang boleh mendengar namanya, mengenal Dia, dan datang kepadanya, menaruh iman percaya kepada Dia, dan juga mengalami Allah di dalam Kristus itu dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Dia ada
Dan kita akan mengalami dia. Ingat 3M, mengalami dia, mempercayai dia, dan saksikan, menyaksikan dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau hadir bersama kami dalam situasi sulit maupun situasi tenang. Situasi ada wabah maupun tidak, Engkau ada dan Engkau hadir, tidak berdiam diri, tapi Engkau hadir dan Engkau bertindak. Sehingga kami orang yang percaya akan mengalami Engkau secara nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami mempercayai Engkau lebih sungguh lagi, melekat kepadamu, terus membangun pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi, lebih intim lagi, dan senantiasa berseru dan berseru kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih Kristus itu ada dalam hidup kami, dan tidak ada suatu kuasa manapun, termasuk COVID-19, yang akan memisahkan kami dari kasih Allah yang dalam Kristus itu. Limpahkan kasih-Mu yang menyejukkan, menenteramkan, yang menumbuhkan pengharapan dan optimisme menjalani hari ini ke depan. Karena Engkau juga Allah masa depan kami. Terima kasih, berkati semua yang mendengarkan pelayanan firman ini, agar dikuatkan iman percayanya, diberi semangat untuk terus berkarya, diberi semangat untuk terus belajar, diberi semangat untuk terus melayani, dan yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan menjaga melindungi dari segala malapetaka mara bahaya. Terima kasih, pengalaman kami bersama biarlah kami saksikan kepada banyak orang bahwa mempercayai Engkau membawakan untuk menikmati anugerah dan pertolongan-Mu, dan itu tersedia bagi setiap orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kami itu juga menolong kami, menguatkan kami untuk terus melangkah dan berkarya dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah student gathering kali ini. Jangan lupa ikuti student gathering kami minggu depan. Info selengkapnya bisa kalian dapatkan melalui Instagram kami, Pas Surakarta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.